yang ada di Malayang sini. Jadi yang pertama kita mohon kesediaan dari Bapak Ibu Saudara-saudara untuk hadir, terutama tua-tua yang akan melaksanakan kunjungan ke tempat-tempat situs-situs. Yang pertama kita akan kumpul di lapangan Bantik, dan selanjutnya kita mengagendakan jam 2 begitu kita akan ke Batu Liupo. Di situ kita akan melaksanakan adat, memulai acara-acara selanjutnya. Kita mulai dengan istilah adatnya itu kita akan melaksanakan ritual anak mama. Bagaimana Pak Mirti? Kita juga dari Korea. Kita tentang semua dan kerjaan, kampung berpukul, ya, supaya tak menyambut Eni almarhum dengan almarhum Eni Rumamsi dan teman-teman yang lain. Kita sudah berkunjung waktu itu di situs Batu Renang, kemudian Batu Tuangang, dan yang ada di Bumi Beringin. Kita juga mengusulkan untuk Batu Renang. Itu kan sekarang sudah dibawa itu dengan. Ini ada sinopsis yang ini sudah pernah dirapatkan orang-orang tua Bantik, beberapa orang dengan Dinas Pariwisata. Dan ini sudah ada sinopsis tentang batu yang ada di Bumi Beringin. Waktu itu kita namakan Batu Bantik. Di sini boleh kalau diizinkan kita baca karena ini sudah ada sinopsisnya yang memang sudah dirapatkan. Jadi ini kalau kita melihat, karena ini sinopsis yang sudah dibuat oleh Dinas Pariwisata, mungkin ada tanggapan untuk melengkapi, mari kita lengkapi. Iya. Jadi kurang lebihnya boleh direvisi, tetapi saya hanya ingin membacakan apa yang sudah pernah dirapatkan tentang batu yang berada di Bumi Beringin. Yang waktu itu kita kasih nama Batu Bantik pada waktu rapat itu. Itu adalah milik orang Bantik. Sebuah batu besar yang berlokasi di kompleks Bumi Beringin oleh suku Bantik disebut Loko. Boleh dicatat. LROKOW. Dan di masa pemerintahan Gubernur Borang, dengan mengumpulkan sejumlah tetua adat baik dari Bantik dan suku Minahasa lainnya, batu tersebut kemudian disebut Batu Bantik. Sampai sekarang orang suku lain juga menyebut itu Batu Bantik. Dikenal demikian. Batu ini dijaga dan dilindungi oleh leluhur Bantik yang bernama Yopo Makabarang atau disebut juga Yopo Rabaidu. Di zaman lampau, batu ini oleh orang-orang Bantik dijadikan sebagai tempat persinggahan dan atau pertemuan daripada dotu atau leluhur tua-tua suku Bantik dari berbagai tempat untuk membicarakan berbagai hal, terutama mengenai kelangsungan keamanan dan apakah ada ancaman dari dalam maupun luar, serta kesejahteraan masyarakat. Itu secara singkat. Dan di sini ada tentang batuan. Aku mengoreksi orang tua, tapi ya karena ini bicara sejarah, tadi ada sinopsis tentang batu batik yang ada di Bumi Beringin, dan orang tahu bersama memang semua
suku yang ada di Minahasa mengakui kalau itu memang batu bantik. Cuma ini hanya usul. Tadi sudah disampaikan, pernah dibahas bersama dengan Dinas Kebudayaan Kang Inkir. Oh, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Oh, Dinas Pariwisata. Cuma begini, ketika orang mau menentukan ini batu bantik, memang secara pengetahuan, oh iya itu batu bantik. Cuma kadang-kadang itulah orang bantik seringkali dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena ketika orang mengakui sesuatu itu milik orang tidak melampaui hal-hal yang seharusnya dibuat. Misalnya penelitian secara empiris, memang tadi sudah disebutkan orang tua bilang. Kemudian secara ilmiah apa sejarah yang menuliskan itu. Kemudian kalau memang Yopo Laba Idun di kampung Bantik lain bilang ini Yopo Laba Idun ini ayakeng ini yang ada lubang. Yopo Laba Idun ini dia itu yang tidak eksis patung wilayah. Sebentar tuh mau tabrak di kampung Bantik yang berbeda. Karena Yopo Laba Idun ada eksis di wilayah sana. Nah ini orang datang dari sejarah yang mana? Sudah diteliti dari segi apa? Supaya ketika orang mau menentukan bicara dengan pemerintah, orang yang malu-maluin. Orang mau satu persepsi, kemudian orang mau baku bantah dengan suku lain, orang punya dasar yang kuat. Ini hanya masukan saja. Terima kasih. Makaidau Mahiga Mafia dalam rangka mengangkat bantik dalam hal situs-situs. Ada 5 tadi ya, pada saat kita mau angkat walaupun NASA. Pertama orang harus tahu ya, situs Waruga Cagar Budaya. Jangan sampai orang tanya apa itu situs. Orang mesti sedikit betul itu menggali semua ini. Kalau tadi mengenai batu banti su bumi beringin, waktu gubernur menindaan dia tanya Pak kita. Itu orang masih hidup. Luar biasa itu batu. Orang itu kepugakan ibu bikin lapangan tenis, tak sungkem sedikit itu alat. Wah, rusak kasar begitu. Kita bilang ya memang dari dulu kita orang juga semua ini terus terang cuma dengar cerita, baru dengar sampai di cerita. Nah cerita ini yang kita orang cari. Kalau tadi sempat ada sebut, oh ya baru Laba Idun, ada itu. Ini Laba Idun kalau di Minangado itu di Lawang Niru. Nah, orang sangat kalau Islam sana tahu Lawang Niru yang tadi bilang ada itu betul. Tapi kalau batu itu pernah kasih nama Wasirani yang Laba Idun, kita kok masih kurang pas ya. Masih kurang pas, kita terserah lain pendapat ya. Jadi kita orang mesti lebih mendekat. Sebab sosial data yang gampang, bukan sembarang. Apalagi hal-hal lain itu punya nilai semua. Ada Paniburan ya. Paniburan. Karena di sana ya kehidupan orang Bali dulu di tepi-tepi pantai. Karena ada kasus di antara saudara, akhirnya hal itu yang kita bilang Paniburan itu terjadi. Saya tahu hanya itu. Terima kasih. Pada terdapat ada acara juga rapat di kompleks yang saya mendapat terdapat. Terima kasih bagi sudah pimpinan rapat yang lebih berhati. Tadi kita membicarakan mengenai batu benang dan batu anak yang mengikuti program. Jadi ada jembatan di sebelah jembatan itu sebelah kanan saya lupai batu anak. Kenapa ini terjadi? Itu karena banyak nelayan dengan lokal. Orang dari lokal. Karena orang ingin menguasai batas-batas orang bagi dari kerasa di sana. Sehingga terjadi pertempuran atau perkelahian. Itu sekitar 1700-an.
menurut ayat yang ada pada saya, catatannya sekitar 5. Bahwa di situ ada beberapa hukum mati, ya hukum mati. Sini pai tanya pai anak. Sini katakan orang itu karena ada anak, orang ini batu ini supaya tadinya itu ada lubang, supaya itu anak itu orang kasih tinggal, itu nyala menangis. Jadi DP papa itu dia bikin tuh apa kobu ini agak siku itu lagi bawa ini. Karena apa? Dorang kasih tinggal itu karena ini Yopo Banti ini dorang pilih apa Makom Solo Yopo Banti pinggir pantai itu dari Takeli sampai ke Maras bawah sana itu Solo Yopo Banti. Dorang mau jaga seke mandi musuh dari laut. Dari sana masuk di Maras sana, masuk di Minanga ini, masuk di Takeli itu, masuk dari Wori sana. Itu orang yang tinggi. Jadi makanya di sana juga baik dorong kerjasama dengan kantang mandi. Ini kantang mandi atau mengasih kanu tubuh. Terima kasih dan salut setinggi-tingginya atas kehadiran dan partisipasi yang telah disampaikan, baik itu melalui penuturan dari keberadaan yang bagaimana kami maksudkan dan lain. Jadi langkah selanjutnya kita mengatakan suatu keikutsertaan kita semua yang hadir, terutama saya yakin dan percaya ini adalah representatif perwakilan dari rukun-rukun juga barangkali ya. Kita ada merencanakan sebagaimana rapat ayat kami sudah